Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha biha bima kuntum ta'malun. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi akhir zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan umatnya. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kaji kita melanjutkan tentang mengintip gambaran manusia di mahsyar bagian yang ketiga yang merupakan kelanjutan bagian pertama dan bagian yang kedua. Nah, sebelumnya telah digambarkan para pemirsa bagaimana bumi kita itu kalau dihujani dengan meteor. Nah, kemudian meteor yang besar bisa menghujam ke bumi kita, sehingga bumi kita akan bergoncang. Kemudian meteor yang jatuh ke bumi bisa masuk ke dalam, memecahkan lapisan litosfer, dan menumpahkan isi berat, beban berat yang ada di dalam kandungan bumi kita. Seperti kita tahu, ini kandungan bumi kita, di dalamnya itu ada magma. Nah, kemudian kalau masuk ke dalam, itu akan bisa keluar menumpahkan ke permukaan bumi kita. Digambarkan dalam surat Al-Zalzalah ayat yang pertama dan kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila diguncangkan bumi dengan goncangan yang dahsyat. Wa akhrajatil ardu asqaraha. Dan bumi mengeluarkan beban berat yang dikandungnya. Nah, itu adalah gambaran bagaimana hari akhir kelak terjadi kiamat. Nah, gambaran dari bumi di hari akhir nanti itu tidak seperti bumi yang kita lihat sekarang ini para pemirsa. Allah gambarkan dalam surat Toha ayat yang ke-105 sampai 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa yas'alunaka 'anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa. Dan mereka bertanya kepadamu tentang gunung-gunung, maka katakanlah Tuhanku akan menghancurkannya di hari kiamat sehancur-hancurnya. Fayadharuha qa'al safsafa. Maka dia akan menjadikan bekas gunung-gunung itu datar sama sekali. La tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada sedikit pun kamu lihat padanya tempat yang rendah dan yang tinggi-tinggi. Nah, ini adalah gambaran bumi di akhir zaman nanti para pemirsa. Nah, setelah hari kiamat, bumi diganti dengan bumi yang lain, begitu juga dengan langit. Allah gambarkan dalam surat Ibrahim ayat yang ke-48. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain. Dan demikian pula langit. Dan mereka semuanya di padang mahsyar berkumpul menghadap kehadirat Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Nah, bagaimana gambaran bumi berdasarkan hadis Rasulullah SAW? Pada hari kiamat manusia dikumpulkan di tengah padang berwarna putih, agak kemerahan seperti roti panggang di mana tidak ada bangunan tempat tinggal bagi seorang pun. Hadis riwayat Muslim nomor 4998 dan riwayat Sahal bin Sadr radhiyallahu anhu. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda dalam sebuah hadis yang artinya kamu akan dibangkitkan pada hari kiamat tanpa sendal, telanjang bulat dan tidak dikhitan. Aisyah bertanya, ya Rasulullah, laki-laki dan perempuan saling melihat aurat yang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pada saat itu segala urusan sangat dahsyat sehingga orang tidak memperhatikan atau mengindahkan hal itu. Muttafaq alaih.
Nah, pada saat itu ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Siapa saja mereka itu, para pemirsa? Yang pertama adalah pemimpin yang adil. Kemudian yang kedua adalah seorang pemuda yang menyibukkan dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, para pemirsa, golongan manusia akan mendapat naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu seorang yang hatinya selalu terikat pada masjid. Kemudian yang keempat, 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkumpul dan berpisah karena Allah juga. Kemudian yang kelima, seorang lelaki yang diajak zina oleh wanita kaya dan cantik, tapi ia menolaknya sambil berkata, "Aku takut kepada Allah." Kemudian yang keenam, golongan manusia yang akan mendapatkan naungan dari Allah adalah seorang yang bersedekah dengan menyembunyikannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kemudian yang ketujuh, para pemirsa sekalian, golongan manusia yang akan mendapat naungan dari Allah, yaitu seorang yang berzikir kepada Allah dikala sendiri hingga meleleh air matanya basah karena menangis. Hadis Sahih Bukhari, hadis nomor 620. Itulah para pemirsa, 7 golongan manusia akan mendapat naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Nah, kemudian Allah juga berfirman di dalam Quran surat Sajdah ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinin. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan kami mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal soleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin." Nah, ini gambaran ya di hari akhirat kelak, ya itu mereka menyesal dan kembali pengen ke dunia lagi agar melakukan amal soleh. Di sanalah umat Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Rasulullah SAW dan meminta agar diri mereka diberikan syafaat. Di sanalah Nabi memberikan syafaatnya sebagaimana yang pernah dijanjikan kepada orang-orang yang pernah mengikat perjanjian dengan Allah dengan keimanan yang tinggi dan amal soleh. Nabi Muhammad SAW diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Allah berfirman dalam surat Toha ayat yang ke-109, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahur rahmanu wa radiyalahu qawla. Pada hari itu tidak berguna syafaat kecuali syafaat orang yang Allah Maha Pemurah telah memberi izin kepadanya, yaitu Rasulullah SAW, dan dia telah meridhoi perkataannya. Nah, jadi Rasulullah itu bisa memberikan syafaatnya kepada umatnya. Nah, kemudian pada hari akhirat kelak tidak ada kesempatan untuk bertaubat. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-57, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fayawma idzil la yanfa'ul ladzina dzalamu ma'dziratuhum wa lahum yasta'tabun. Maka pada hari itu tidak bermanfaat lagi orang-orang yang zalim permintaan uzur mereka dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat lagi. Rasulullah SAW berdoa untuk umatnya, yaitu digambarkan dalam sebuah hadis. Anas bin Malik
radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap nabi mempunyai doa yang digunakan untuk kebaikan umatnya. Sesungguhnya aku menyimpan doaku sebagai syafaat bagi umatku pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari nomor 5830 dan Muslim nomor 299. Inilah sebentuk cinta Rasulullah SAW kepada umatnya. Dialah yang paling tahu atas peristiwa-peristiwa dahsyat setelah kehidupan di dunia ini. Begitu mulianya dalam hidupnya, beliau menyimpan doa untuk kita sebagai umatnya. Doa sebuah syafaat dan harapan umatnya di hari yang tiada naungan. Nah, kemudian berapa lama manusia berada di mahsyar diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah SAW bersabda, setiap pemilik emas atau perak yang tidak mau memenuhi haknya, tidak membayar zakat, pada hari kiamat pasti ia akan diratakan dengan lempengan-lempengan bagaikan api. Kemudian lempengan-lempengan itu dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian lambungnya disetrika dengan lempengan itu. Setiap kali lempengan itu mendingin akan dipanaskan kembali. Hal itu terjadi dalam sehari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun. Hal ini berlangsung terus sampai selesai keputusan untuk tiap hamba. Sahih Al-Bukhari dalam bab zakat hadis nomor 1314. Nah, ini adalah gambaran hidup sesudah kematian. Nah, demikian para pemirsa mengintip gambaran manusia di mahsyar bagian yang ketiga yang merupakan kelanjutan dari bagian yang pertama dan bagian kedua. Akan kita lanjutkan lagi ke bagian yang keempat untuk melengkapi kaji kita ini. Untuk sementara kita tutup kaji kita dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.